Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jalanku Asik yang kali ini berada di jalur Sarangan menuju Magetan. Perjalanan di video kali ini aku mulai dari Taman Sarangan menuju Kebun Refugia Magetan. Jadi perjalanan di video ini adalah rangkaian dari perjalanan kami dari Madiun menuju Magetan, kemudian ke Mojosemi Forest Park. Dan ini adalah saat perjalanan pulang dari Mojosemi Forest Park menuju ke Madiun. Seperti yang terlihat di video perjalanan dari Taman Sarangan menuju Magetan ini, kondisi jalan berkelok-kelok dan turun, namun jalannya lebar dan halus, dan di kiri kanan jalan terdapat rumah makan atau kafe. Di sini banyak terdapat warung-warung makan juga, hotel-hotel juga. Di sini banyak terdapat penginapan-penginapan. Di sini sangat banyak sekali karena ini adalah jalur wisata dari Madiun menuju ke Sarangan ataupun ke Tawangmangu ataupun ke Karanganyar. Jadi biasanya kalau di akhir pekan atau weekend jalur ini cenderung ramai karena kontur jalan di jalur Sarangan menuju Magetan ini cenderung berkelok dan turun, maka dibutuhkan kondisi rem yang prima. Jadi sebelum kita berangkat menuju suatu lokasi, alangkah baiknya sebelum berangkat kita periksa dulu kondisi kendaraan kita. Jadi nanti di perjalanan itu tidak ada hambatan dari kendaraan kita. Nah, ini terlihat jalannya menurun dan berkelok atau menikung. Ini sekitar pukul 1 siang. Jadi tadi pagi kami pas waktu ke Mojosemi atau arah sebaliknya itu kondisi cuacanya berkabut, namun sekarang ini menuju ke Magetan kondisi cuacanya sedikit terang atau berawan. Selain kondisi kendaraan yang harus prima, hal-hal yang perlu kita waspadai dalam melintas di jalur pegunungan seperti ini adalah kondisi alam seperti tanah longsor ataupun hujan ataupun jalanan yang menjadi licin. Nah, hal-hal tersebut harus kita cermati agar dalam suatu perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Selain itu, pada umumnya di jalur-jalur wisata seperti ini, jika saat libur sekolah ataupun hari-hari libur atau weekend, itu sering terjadi kepadatan arus lalu lintas, bahkan sampai menimbulkan kemacetan, dan hal-hal tersebut juga perlu kita cermati dalam merencanakan perjalanan wisata kita agar kita bisa nyaman di jalan. Dan yang tak kalah penting lagi adalah kita harus mengetahui rute-rute jalan mana yang harus kita lewati untuk menuju tempat atau objek wisata yang kita tuju. Jika kita tidak mengetahui rute-rute jalan yang menuju tempat objek wisata tersebut, ya nggak jarang pula kita akan kesasar. Jadi kalau kita kesasar, ya tentu saja akan menyita banyak waktu atau perjalanan kita tidak nyaman. Kembali ke kondisi jalan, masih nampak menurun dan berkelok. Di depan nampak beberapa mobil
Jadi kita ini sedang beriring-iringan. Nah, kita harus waspada terhadap mobil di depan kita. Kita harus mencermati lampu remnya menyala atau padam. Jadi kita bisa mengantisipasi kapan waktu kita menginjak pedal rem di jalur-jalur seperti ini. Semakin lama kondisi jalan atau kontur jalan semakin mendatar, yang artinya kita sudah meninggalkan daerah pegunungan. Jadi ini jalannya masih tetap lebar dan halus. Selain kita harus mengetahui rute perjalanan atau arah tujuan wisata kita, arah dari jalan, arah perjalanan lah istilahnya. Selain itu kita harus tahu ruas jalan mana saja yang terdapat SPBU. Jadi kita nanti bisa mengantisipasi kapan kendaraan kita itu harus mengisi BBM. Jadi jangan sampai misalkan di tengah jalan kita itu kehabisan BBM atau BBM kita sudah menipis namun tidak ditemukan SPBU di ruas jalan tersebut. Bisa kita bakal kehabisan BBM. Oke, kondisi jalannya masih ramai lancar. Nah, untungnya sepanjang perjalanan wisata kami, baik dari berangkat dari Madiun menuju Magetan, terus Magetan ke Sarangan, kemudian ke Mojosemi, dalam perjalanan kami tidak menemui kemacetan. Begitupun juga pada waktu kami turun atau balik arah dari Mojosemi menuju Sarangan. Ini kelihatan ramai lancar. Sebentar lagi kita akan memasuki Pasar Plaosan. Terlihat bus pariwisata. Ini di depan masih nampak kendaraan-kendaraan pribadi. Jadi kami beriringan. Nah, di sebelah kiri jalan ini adalah Puskesmas Plaosan Magetan. Kami sudah hampir sampai di Pasar Plaosan dan jalannya mulai mendatar serta tidak begitu banyak tikungan. Di depan ini adalah Pasar Plaosan Magetan. Jadi ini biasanya di sini ini lalu lintas cenderung melambat. Kami masih berada di belakang kendaraan tadi, dan ini adalah jalan menuju Wonogiri atau wisata Geni Langit, wisata yang cukup terkenal. Dan ini kita memasuki kawasan Pasar Plaosan Magetan. Jadi seperti inilah kondisi lalu lintas
saat kami melintas di jalur Sarangan menuju Magetan. Sebentar lagi kami akan melintas di Kebun Refugia Magetan. Dan ini adalah Kebun Refugia Magetan di sebelah kiri jalan. Di sini banyak juga pengunjung yang berkunjung ke Kebun Refugia. Dan dengan demikian maka kami akhiri video ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.